NAT atau Network Address Translation. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate menerjemahkan IP privat dalam jaringan internet ke dalam jaringan legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jenis-jenisnya NAT. Di sini ada yang ke-1 yaitu jenis NAT full count NAT atau one-to-one NAT, yaitu jenis paling terbuka, semua koneksi dari dalam ke luar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Untuk yang kedua yaitu restricted count NAT, lebih aman daripada full count. NAT hanya menerima paket dari IP yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Untuk yang ketiga itu ya ada for restricted count NAT, sama seperti restrict juga count, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nomor 4 ada symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda IP port luar akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Di sini ada type NAT atau NAT tipe statik. NAT statik menggunakan kabel routing yang tetap atau lokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran dalam suatu alamat IP bila transaksi alamat IP-nya belum didaftarkan. Dalam tabel NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam sebuah NAT. Untuk yang kedua yaitu tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika peraturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu NAT system poll dan NAT system overload. Untuk NAT kedua yaitu sistem overloading. Dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Untuk yang terakhir yaitu sistem pool. Dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, jadi itu dia untuk pengertian atau penjelasan tentang NAT. Setelah ini kita akan konfigurasi contoh topologi tentang NAT. Langsung saja kita praktek ke Cisco paketnya.
untuk konfigurasi NAT-nya kita siapkan 1 server, 3 router, 1 switch, dan 2 PC. Langsung saja kita masuk ke server pertama. Lalu isi IP address-nya dengan IP address 172.16.23.2/. Untuk subnet max-nya kita ganti jadi 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway kita 172.16.23.1. Nah, jika sudah kita konfigurasikan dulu ke router pertama, yaitu yang bernama Google. CLI, ketik no, enable, config terminal, lalu kita pakai nama hostname, yaitu di sini hostname-nya memakai nama Google. Lalu interface gigabit ethernet 0/0. Enter. Lalu untuk IP address-nya 172.116.23.2 sama subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu no shutdown. Enter lagi. Lalu ketik exit. Lalu interface gigabit ethernet 0/1. Lalu seperti biasa IP address-nya. Maaf, untuk IP address ini menggunakan IP jalur, yaitu 10.10.10.1 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu exit. Nah, lalu router BGP. Untuk router BGP-nya kita memakai nomor 1 saja. Karena di sini autonomous system number-nya dari 1 sampai 65.535. Jadi kita coba pakai nomor router BGP 1 saja. Lalu BGP log neighbor change lalu neighbor (10.10.10.1). Maaf, maksudnya .2. Lalu remote AS22. Maksudnya remote AS2. Lalu networknya 172.16.23.0 sama subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu exit. Nah, untuk konfigurasi Google kita selesai. Lalu konfigurasi untuk AS kedua, di router kedua, yaitu AS2. Seperti biasa, no. Enable. Config terminal seperti biasa, hostname
Untuk hostname-nya di sini kita hostname AS2. Lalu interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu untuk IP address-nya maaf, tadi kepencet sepertinya. Lalu untuk IP address-nya kita menggunakan IP jalur seperti tadi, yaitu 10.10.10.2 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu exit. Lalu interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu untuk IP address-nya kita menggunakan IP jalur yang kedua, yaitu 11.11.11.1 sama subnet max-nya 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu exit. Lalu router BGP-nya kita pakai nomor 2 saja. Lalu seperti tadi BGP log neighbor change, lalu neighbor 10.10.10.1 remote as, yaitu untuk remote as-nya kita memakai yang 1 yang ada di router Google. Lalu exit. Nah, untuk router kedua yaitu AS2 sudah, kita masuk ke router 3. Seperti biasa di sini no. Enter config terminal. Lalu di sini untuk hostname-nya kita menggunakan hostname client. Seperti biasa interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu IP address 11.11. Ini IP address-nya menggunakan IP address jalur ya, bersama subnet max-nya. Lalu IP NAT outside, karena ini adalah konfigurasi NAT. Lalu no shutdown. Exit. Lalu interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu no shutdown. Exit. Lalu interface
gigabit Ethernet 0/1.10. Lalu encapsulation .1Q 10. Oh maaf, di sini salah ngetiknya. Encapsulation .1Q 10. Lalu IP address 192.168.10.1. Nah, ini untuk IP address-nya kita akan digunakan untuk di PC 1. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu IP NAT inside. Lalu exit. Lalu interface gigabit Ethernet 0/1.20. Lalu encapsulation .1Q 20. Untuk IP address-nya ini IP address untuk PC kedua. IP address 192.168.20.1 sama subnet max-nya. Lalu IP NAT inside. Lalu exit. Lalu IP access list standar NAT. Lalu permit 192.168.10.0. Lalu 0.0.0.0. Lalu 255. Di sini kita pakai IP permit. Lalu exit. Lalu IP NAT inside source list NAT interface gigabit Ethernet 0/0 overload
Lalu IP root 0/0 maksudnya 0.0.0.0 lalu spasi lalu 0.0.0 spasi 11.11.11.1. Sudah, lalu kita konfigurasi yang di switch. Seperti biasa, enable config terminal. Nah, di sini untuk hostname-nya karena kita memakai switch jadi hostname switch. Lalu plan 10. Nah, plan 10 itu untuk PC kedua. Lalu name plan 10. Exit. Nah, lalu plan 20 itu untuk PC kedua. Maksudnya ke 1. Lalu interface Flash Ethernet atau FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Lalu shutdown. Lalu exit. Lalu interface Flash Ethernet 0/2. Dikarenakan PC-nya ada 2, jadi untuk yang pertama kita memakai interface Flash Ethernet 0/1. Untuk yang kedua kita memakai interface Flash Ethernet 0/2. Lalu switch for mode access. Lalu switch for access plan 20. Maksudnya kita menggunakan switch for access plan 10 dulu. Lalu shutdown. Lalu exit. Lalu interface Flash Ethernet 0/3. Nah, di sini kenapa Flash Ethernet 03? Karena nanti kita akan menambahkan satu server lagi. Lalu switch for mode access, lalu switch for access plan 20. Nah, shutdown. Exit. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita coba isi IP address-nya untuk di PC pertama, yaitu yang plan 20. Untuk IP address PC pertama yaitu menggunakan IP address kelas C ya. 192.168.10.12. Nah, untuk default gateway-nya sama, cuma di akhirnya 2-nya diganti dengan 1. Lalu untuk PC kedua yaitu plan 10.
seperti biasa kita menggunakan IP address kelas C. Tetapi bedanya ini 20.2. Nah, sebelum menambah server lagi, kita coba comment promkan dahulu dari PC 1 ke server PT 0. Kita coba ping. Maksudnya dari PC 1 ke PC 2. Di sini repli prom ya. Kita coba dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini juga repli prom ya. Lalu kita coba dari PC 2 ke server. Nah, untuk di sini gagal, sepertinya ada kesalahan. Kita coba ketik ping 11.11.11.2. Nah, untuk di sini sepertinya sudah menyambungnya, tidak ada yang salah. Lalu coba ketik ping 11.11.11.1. Di sini juga repli prom, tidak ada yang salah. Lalu ping 10.10.1. Nah, ternyata di sini letak kesalahannya. Kita pergi ke router AS2. Sepertinya kita ada ketinggalan konfigurasinya. Enable. Lalu config terminal. Lalu IP root 192.168.10.0. Lalu 255.255.255.252. Maksudnya 0. Lalu 11.11.11.2. Enter. IP root 192.168.10.20.0. Lalu 255.255.255.0. Lalu 11.11.11.1. Nah, di sini kita sudah menambahkan konfigurasinya. Lalu pergi ke PC 2 lagi. Lalu kita coba. Lalu kita coba ping 192.116.23.1. Nah, ini udah repli prom ya. Nah, jika sudah, lalu kita tambahkan satu server lagi. Lalu sambungkan ke router client. Nah, jika sudah masuk ke router client, lalu kita konfigurasikan untuk server kedua.
lalu no shutdown, lalu exit, lalu jika sudah masuk ke server kedua, desktop, lalu isi IP address dengan IP addressnya 192.168.30.2. Lalu untuk subnet masknya, untuk default gateway-nya sama, tetapi akhirnya diganti jadi 1. Nah, jika sudah selesai, masuk ke server, ke service, lalu ke DHCP. Nah, kita cari indeks HTML, lalu edit. Di sini kita akan belajar sedikit membuat web atau ngoding di Cisco Packet Tracer. Head, enter. Untuk cara ngodingnya ikuti saja tutorialnya di video ini. Jika sudah, lalu kita save. Lalu kita pergi ke desktop jika sudah di save. Lalu ke web server. Kita tunggu sebentar. Lalu untuk URL-nya kita ketik http://2 kali, lalu 192.168.30.2, lalu go. Nah, di sini sudah ada bacaan "Hi, welcome to site". Jadi mungkin itu saja untuk konfigurasi NAT. Sekian, terima kasih.